Yesus Kristus, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Neno i ton feu. Ini hari tahun baru. Baru terhitung jam kita melepaskan tahun 2021. Tentunya bahwa di tahun itu kita merasakan kasih dan penyertaan serta tuntunan Tuhan. Dalam keadaan baik atau sonde baik. Dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan sehat dan sakit. Dalam keadaan berhasil ataupun gagal. Bahagia atau sedih. Menangis atau tertawa. Ada banyak hal tentunya yang menghiasi kehidupan kita sepanjang 2021. Tuhan membawa kita dalam perenungan hidup dan mengakhirinya dengan perayaan Natal. Di mana Allah berjanji memberikan kasih dan setianya. Tetapi juga menjanjikan juru selamat untuk kemudian hadir di tengah-tengah kita. Melalui perayaan Natal. Sukacita sudah kita lewati. Dan betapa sampai dengan hari ini kita berjumpa dengan hari yang pertama tahun 2022. Tahun rahmat Tuhan. Dan tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, bahwa ini merupakan tahun yang menjadi rahasia. Kenapa sehingga beta bilang rahasia? Ini baru hari pertama. Potong belum tutup di pung hari. 365 hari akan kita lewati, 52 minggu. Kalau mau hitung jam lagi, itu juga jadi soal. Kita akan melewati banyak waktu di tahun ini. Waktu yang penuh dengan rahasia. Dan tentunya bahwa ketika kita melangkah hari ini, ketika kita ada dalam perenungan, Tuhan sudah menunjukkan penyertaan di 2021. Pasti juga ada tersimpan dalam benak. Ada timbul di dalam benak masing-masing. 2022. Kotong bisa lewati atau son. Karena pertanyaan itu ada banyak orang yang tentunya melangkah memasuki tahun 2022 benar dengan sukacita. Tetapi juga dengan takut dan gentar. Nanti ini tahun karmana. Beta bisa lewati ke sondo. Selamatkah atau untungkah? Sakitkah atau sehatkah? Kehilangankah atau tetap bersama? Ada banyak hal yang tentunya menimbulkan ketakutan. Sehingga walaupun kita sudah beranjak hari yang pertama, tetapi ada banyak pertanyaan yang datang. Masih menjadi rahasia. Demikian juga dengan pergumulan Yosua dan juga bangsa Israel. Kata firman Tuhan, setelah Musa mati, maka Allah berfirman kepada Yosua bin Nun abdi Musa. Yosua bin Nun abdi Musa. Itu Yosua itu kalau kotong tambah dia punya bin Nun abdi Musa itu, dia ke pesuru. Sepanjang waktu perjalanan di padang gurun dia ikut Musa, kok dia belajar. Oh, jadi pemimpin begini, melayani ini umat Israel begini. Tetapi tentunya bahwa karena kesetiaan dan ketekunan Yosua, ketaatannya, maka Allah kembali memilih Yosua bin Nun abdi Musa untuk kemudian memimpin bangsa Israel menuju ke Kanaan, negeri perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa untuk memasuki negeri perjanjian ada perjalanan panjang lagi yang harus dilewati oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Ada banyak yang mengalami ketakutan, kegentaran hati, trauma sepanjang perjalanan di tengah-tengah padang gurun. Bahkan ada banyak pergumulan yang timbul dalam benak hati masing-masing. Karena itu Bapak Maba, saudara orang beriman, ketika Allah memilih Yosua, maka dia memilih dengan janjinya.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji yang pertama yang diberikan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat berhadapan menghadapi engkau. Tidak akan dapat bertahan. Karena Allah tahu benar bahwa tentunya bahwa dalam hal ini Yosua mengalami kegentaran dan ketakutan. Dilanjutkan bagian yang seterusnya ayat 6, 7, dan 9. 3 kali Allah menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-6 bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-7 hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9 kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati. Artinya bahwa dalam hal ini jangan kecut dan tawar hati. Allah menunjukkan penyertaannya di tahun yang lalu. Itu berarti bahwa Allah juga menunjukkan penyertaannya di tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan. Dia telah mengawali bagi kita suatu pesta sukacita. Menyambut kelahiran Kristus melalui perayaan Natal. Di sana dia meneguhkan janji-janjinya bagi kita. Tetapi juga mempersiapkan kita untuk menerima tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Dengan berbagai-bagai pergumulan tentunya. Pergumulan ini tahun sudah akan sama dengan pergumulan tahun yang lalu. Kita akan mengalaminya dengan situasi yang berbeda. Kita akan menemukan banyak hal yang berbeda di tahun 2022. Dan kembali lagi bahwa tahun ini masih menjadi rahasia. Masih menjadi rahasia. Kita akan melewati satu hari demi satu hari. Kita akan melewati minggu demi minggu. Kita akan melewati bulan demi bulan. Tetapi sekali lagi, tahun ini penuh rahasia. Tetapi mari kita melihat kepada bagian firman Tuhan ini. Kalau benar janji penyertaan Tuhan bagi Yosua bin Nun dan juga bangsa Israel, maka janji penyertaan itu datang bagi kita. Yang pertama, bahwa ini merupakan janji karena sumpah kepada nenek moyang, yaitu Musa. Janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar janji Allah kepada Musa, tetapi tentunya dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa hendaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan sampai dia bilang jalan lurus, kau bilang jalan potong sah, lebih cepat. Masuk Oinoni ini terlalu banyak jalan potong, karena jalan potong itu lebih enak. 1-2 langkah sudah sampai. Orang semua ikut jalan yang lebar, dia bilang lihat yang potong-potong sah. Tetapi ingat bahwa terkadang jalan potong itu juga tidak akan membawa kita untuk sampai ke tujuan dengan cepat. Dia akan menunjukkan janji penyertaannya kalau kita melakukan perintahnya. Kata firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang. Kalau dia bilang yang itu nah itu, dia bilang jalan lurus nah jalan lurus. Kalau nanti dia bilang serong sedikit dulu, di situ ada bahaya berkit serong. Tapi kalau dia sudah kasih rambu-rambu nah jangan bikin om susten. Yang ketiga, jangan lupa dengan perkataan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan sebagai terang bagi kaki, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman Tuhan dia omong soal Taurat. Orang Israel itu kalau omong soal Taurat, dari kicik-kicik mas bodoh dong mulai ajar. Dalam engkau dalam keadaan bangun atau tertidur, dalam keadaan duduk atau berdiri, di jalan ataupun di pintu gerbang ataupun di pintu rumah, dalam keadaan apapun. Tetap ingat ini. Firman Tuhan harus menjadi dasar. Dalam bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam. Dijanjikan bahwa
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam hal ini kalau kau buat yang sesuai yang dia mau, kau akan mengalami kegagalan. Tetapi dia bilang bahwa berhasil dan beruntung. Sama seperti orang pebisnis, Bapak Susten beliau ini orang pebisnis. Jadi kalau kau omong soal berhasil dan untung ini, dia senang memati. Dia hanya pikir kapan bisa untung. Tetapi kalau mau omong rugi, dia bilang itu kalah judi. Amin. Apa maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan janjinya bagi bangsa Israel, tetapi juga janji ini datang bagi kita. Karena itu disampaikan dalam firman Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini kita ada di tengah-tengah persekutuan Jemaat Rayon 5, Sonhalan Unun, bersama-sama dengan penatua diaken, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Tetapi juga atas pergumulan-pergumulan hidup orang bersaudara, hidup berkeluarga. Kita datang dan kita melihat kasih Tuhan yang besar. Janji penyertaannya telah dinyatakan bagi kita. Melalui peristiwa sukacita Natal sudah boleh kita lewati. Tetapi janji penyertaan itu diteguhkan kembali hari ini. Ketika kita beranjak di hari yang pertama tahun 2022. Janji penyertaan ini membawa kita. Untuk kemudian dengan keteguhan hati. Dan juga dengan keyakinan iman. Kita melihat bahwa tiap hari dia akan menuntun dan menyertai. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hari ini kita bersyukur bersama-sama bahwa ada begitu banyak pengalaman hidup, pengalaman iman, tetapi juga pengalaman dalam pelayanan bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Rayon 5 Sonhalan Unun. Hari ini kita berkumpul dan bersuka cita, tetapi kita juga tetap memberikan dukungan bagi kedua hamba Tuhan, penatua, diaken, dan juga seluruh jemaat untuk kemudian kita akan melangkah di tahun yang baru dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur atas begitu banyak peristiwa. Ini hari kau masih duduk lengkap bersama-sama seperti hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dalam semuanya itu, Dia mengizinkan untuk kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan di sorga.